Kalau Tuhan mau panggil aku sekarang Tuhan, jangan lama-lama. Shalom, perkenalkan nama saya Angelina. Saya adalah single parents dari 2 anak saya laki dan perempuan berusia 25 dan 23 tahun. Pada hari ini saya ingin membagi kisah nyata dalam hidup saya di mana saya merasakan lawatan Tuhan, kuasa dan cinta Tuhan dalam setiap persoalan yang saya hadapi. Dan hari ini saya ingin membagikan salah satu cerita saya waktu saya mengalami sakit di tahun 2018, tepatnya di akhir tahun 2018. Pada saat itu di bulan Desember, saya bersama teman-teman kecil saya waktu itu ingin merayakan hari tahun baru bersama, karena saat itu kita sudah kurang lebih 25 tahun berpisah satu sama lain, dan tahun itu kita ingin merayakan hari tahun baru bersama-sama. Nah, kebetulan saya menjadi salah satu panitia di situ, dan saya mengambil bagian untuk dekorasi yang saya buat. Sebetulnya semuanya melukis dengan tangan, jadi saya harus mempersiapkan backdrop semua tempat itu dengan lukisan tangan saya. Saya menyiapkan saat itu 5 lembar triplek untuk backdrop, dan itu saya harus lukis sendiri. Waktu melukis di lembar keempat, saya merasa ada yang kurang enak dalam badan saya. Tapi saat itu saya hanya berpikir, mungkin saya nggak enak badan ya, mungkin saya terlalu capek karena melakukan itu sendiri dan mengejar target bahwa minggu ketiga saya harus selesai semuanya. Akhirnya karena makin lama saya merasa lemah, saya merasa sering keringat dingin, malam saya panas. Akhirnya saya memutuskan untuk lembar kelima saya sudah tidak melukis lagi, dan itu pakai printing digital akhirnya. Setelah itu badan saya semakin drop, tapi saya nggak mau kasih lihat ke siapa-siapa. Saya nggak mau kasih lihat ke teman-teman semua yang melihat saya selalu bilang saya hanya kurang enak badan saat itu. Padahal sih sakit saya udah mulai berasa, dada saya udah mulai nyeri, tangan saya sudah mulai sakit dua-duanya. Nah, saat itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apakah arti dari sakit ini? Kalau Tuhan mengizinkan, bolehkah saya menyelesaikan dulu tugas dan tanggung jawab saya untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman saya? Dan Tuhan dengar sih doa saya. Tuhan kasih saya bisa menyelesaikan, saya bisa merayakan tahun baru bersama teman-teman. Saat itu saya sebetulnya nangis, Tuhan. Akhir tahun, masuk tahun baru, tapi keadaan saya seperti ini, tapi nggak apa-apa. Saya senang, saya bisa bersama teman-teman, orang tua, keluarga saat ini bersama-sama mereka. Setelah itu, saya mulai bertanya-tanya, sakit apa ya saya? Kok makin lama keadaan saya makin drop? Dan karena sekarang udah ada Google, saya nggak pergi ke dokter dulu saat itu. Saya berusaha cari lewat Google. Nah, di Google itu entah kenapa yang keluar saat saya cari itu adalah kanker darah, kanker leukemia ya saat itu. Ada 9 ciri yang saya baca. Saya rasanya kaget juga sih. Dari 7 itu saya alami semua. Hanya 2 yang enggak. Karena kalau leukemia itu lebih ke sering mimisan sama keluar bintik merah di tubuh. Itu saya enggak alami itu. Tapi saya jadi merasa, kankerkah saya? Tuhan, tapi saat itu saya bilang ke anak-anak, Mama sepertinya sakit, tapi bukan sakit biasa. Kakak sama adik tolong doain Mama supaya sakit Mama ini ya bukan sakit yang lebih dari apa yang Mama pikirkan. Terus saya ke dokter. Saya ke dokter, periksa ke dokter.
dites di laboratorium biasa sih untuk ngecek gula darah, kolesterol semuanya. Tapi saya sambil bilang sama dokter, "Dok, saya ada rasa sakit di dua dada saya dan tangan saya sakit. Kalau boleh saya minta rujukan buat ke laboratorium lagi yang lebih detail lagi." Oke, dokter kasih saya rujukan untuk pergi ke laboratorium. Saat itu laboratorium Prodia yang ditunjuk sama dokter. Nah, hasil dari laboratorium yang di dokter ini jelek semua. Gula darah saya tinggi, kolesterol saya tinggi, semuanya jelek. Saya bingung kenapa ya kok saya kayak gini. Akhirnya besokannya saya pergi ke Prodia. Di sana di-scan semuanya, paru semuanya, sampailah ke tempat di mana saya harus diperiksa kedua dada saya. Yang saya bilang kalau saya ada rasa, sebetulnya ada rasa benjol, tapi saya nggak yakin itu apa gitu kan. Nah, waktu diperiksa petugasnya bilang, "Ibu, ini di hasil ini di dua dada ibu memang terdapat 2 benjolan." Oke, nanti ibu periksa lagi, konsul lagi ke dokter yang kemarin ibu datang, nanti dia yang akan jelasin ke ibu. Akhirnya saya balik lagi untuk ke dokter. Tapi waktu itu saya pulang ke rumah, saya berdoa, "Tuhan, apa sih maksud Tuhan dengan memberikan saya sakit seperti ini? Tuhan tahu keadaan aku baru aja sama anak-anak kehilangan rumah. Habis ini Tuhan kasih aku lagi sakit seperti ini. Kalau Tuhan mau panggil aku sekarang Tuhan, jangan lama-lama. Jangan kasih beban ini untuk anak-anak dan keluargaku, kasihan. Karena biaya untuk semua ini pasti besar dan aku nggak mampu untuk itu. Tapi kalau Tuhan punya maksud lain dari sakit aku ini, kalau Tuhan mau pakai aku untuk menjadi saksi buat banyak orang, tolong Tuhan bantu aku untuk itu semua." Akhirnya habis itu saya balik lagi ke dokter yang kemarin membawa hasil dari lab. Sampai di sana dokternya bilang, "Ibu, ini di dua hasil ini ibu harus balik ke dokter bedah. Saya akan kasih rujukan ke ibu untuk datang ke dokter bedah di sana, tapi saya nggak bisa tunjuk dokter mana yang nanti ibu dapat, karena di sana ada 2 jenis dokter. Yang pertama dokter yang konservatif, artinya kalau ibu ketemu dokter konservatif, dia nggak akan langsung bilang ibu untuk dioperasi, untuk diangkat. Tapi kalau ibu ketemu bukan dokter yang itu, artinya dia akan minta ibu untuk dibedah, dioperasi dua-duanya." Ya, saya hanya natap dokter dan saya mengangguk. Dokter sampai tanya, "Ibu nggak takut dengan hasil yang ibu dapat sekarang?" "Saya cuma mau minta kepastian aja, Dok, secara medis saya itu sakit apa, itu aja yang saya mau tahu." Oke, dokter kasih surat dan saya kembali lagi ke rumah karena sudah tahu hasilnya. Kembali saya mengambil waktu dan saya berdoa lagi. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan Yesus, aku sudah tahu hasil yang didapat dari dokter. Dan sekali lagi Tuhan, aku tidak punya uang untuk melanjutkan ini sampai ke medis yang lainnya. Dan kalaupun aku bisa, pasti aku akan mengeluarkan banyak uang untuk ini semua. Tuhan, aku mau, kalau Tuhan mau jadikan aku kesaksian, benar-benar aku bisa jadi kesaksian. Aku hanya mau tangan Tuhan yang menyentuh tubuh aku. Aku tidak akan mau datang ke dokter bedah dan tidak ada satu benda dari dokter bedah itu yang menyentuh tubuhku. Satu lagi, aku tidak akan minum obat dari dokter. Aku hanya minum air putih yang sekarang ada di depan aku. Tuhan tolong jamah air ini, karena aku percaya air adalah sumber kehidupan.
Air itu akan mengalir ke seluruh tubuh aku, bahkan sampai ke sel terkecil sekalipun. Apalagi ke tempat di mana aku sakit, ada sakit yang aku rasakan di tubuh aku. Dia akan mengalir dan meresap, dan itu akan menjadi kesembuhan buat aku. Habis itu, selesai itu semua orang tuaku, anak-anak, adik-adik aku menanti jawaban aku untuk memberitahu sakit apa aku sebenarnya. Aku kumpulin mereka, tapi aku cuma bilang, aku memang sakit, tapi jangan khawatir. Dan aku cuma mau bilang, kalau aku akan melakukan tindakan medis itu paling akhir sekali, kalau memang Tuhan menghendaki aku itu ke medis, baru aku ke sana. Tapi yang sekarang aku mau lakukan adalah aku secara pribadi akan bereskan sama Tuhan. Habis itu aku bereskan dengan orang tua, keluarga, teman-teman saya. Karena aku percaya salib itu yang Tuhan ajarkan. Salib adalah kita di bawah, Tuhan di atas. Habis itu kita dengan keluarga, kita dengan sesama. Jadi yang aku lakukan sekarang adalah benar-benar aku akan koreksi diri aku bersama Tuhan. Teman-teman, adik-adikku semua sampai bilang, ya tapi kamu harus pergi ke dokter. Iya, pokoknya aku terakhir. Kalian akan jadi saksi. Aku akan terakhir ke dokter kalau Tuhan menghendaki. Nah, setelah itu aku berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang aku ingin tahu apa sih yang Tuhan mau dari aku. Apa sih yang Tuhan mau bilang buat aku dari sakit yang aku alami ini. Lalu Tuhan bilang, sekarang kamu coba buka Alkitab, aku akan tunjukkan di mana apa-apa yang ingin aku bilang. Jadi saat itu aku dapat bacaan dari Ayub 9 ayat 15 sampai 20. Kalau di ayat 15 itu di sini bilang, walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon-mohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab aku, tidak dapat dipercaya bahwa ia sudi mendengar suaraku. Dialah yang meremukkan aku, dan dalam angin ribut yang memperbanyak lukaku, dan dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa yang dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Saat itu aku benar-benar seperti ditampar. Maksudnya selama ini ternyata memang aku banyak disakiti teman, dikecewakan, dihina, direndahkan. Apapun itu yang aku rasakan, aku simpan semuanya dalam hati karena aku gak bisa balas apapun untuk mereka. Hanya aku bilang sama Tuhan, kalau aku cerita sama Tuhan apapun itu yang mereka lakukan buat aku, dan aku bilang aku maafin mereka Tuhan, aku gak akan balas apa-apa untuk mereka, pokoknya aku gak akan buat apa-apa. Tapi di ayat ini seperti Tuhan bilang, iya, kamu sudah maafin mereka, kamu sudah mengampuni mereka. Aku juga tahu kamu sudah cerita semua sama aku, tapi yang aku mau bukan itu. Kamu tetap salah. Salah aku di mana Tuhan? Salah aku ternyata adalah Tuhan mau kalau kita mengampuni itu bukan hanya dari hati kita, dalam hati kita bilang kita sudah memaafkan, sudah mengampuni, tapi itu semua harus diaplikasikan dengan sikap kita, dengan tindakan kita. Ternyata kita harus komunikasi lagi sama mereka, bangun lagi hubungan yang baik dengan mereka, dengan melupakan semua apa yang pernah mereka lakukan buat kita. Karena itulah artinya kita sudah mengampuni yang Tuhan mau. Jadi aku bilang sama Tuhan, baik Tuhan, kalau itu yang harus aku lakukan,
aku akan lakukan itu. Tapi kalau yang tidak bisa aku lakukan, Tuhan tolong bantu aku supaya semua ini benar-benar selesai. Dan sungguh benar, Tuhan itu sungguh ajaib, sungguh ajaib aku merasakan. Tuhan tuntun aku untuk bisa ketemu dengan orang-orang yang pernah membuat hati aku luka, pernah membuat mungkin artinya sudah membuat kepahitan buat aku. Dan sampai Tuhan itu pun menuntun aku masuk ke dalam satu perkumpulan waktu itu yoga yang isinya ternyata adalah semua wanita yang terkena sakit kanker. Aku sampai bingung, maksud Tuhan apa ya? Aku ada di sini untuk ikut ini. Dan ternyata beberapa kali aku ikut, mereka itu cerita satu sama lain bahwa ternyata mereka itu bukan orang yang baru kena, tapi mereka sudah kena, sudah dioperasi, sudah berapa tahun mereka dioperasi, tapi mereka saat itu datang lagi karena merasa sakit lagi. Dan ada salah satu yang ternyata sakitnya sama seperti aku, masih sakit dan tidak bisa diangkat tangannya ke atas. Terus di antara mereka juga ngobrol bahwa mereka bilang sendiri bahwa sakit ini sebenarnya adalah kepahitan. Ya rupanya ada yang mungkin diselingkuhin suami, ada yang mendapatkan perlakuan, pokoknya buat mereka itu adalah kepahitan buat mereka. Dari situ aku baru merasa lagi, terima kasih Tuhan, terima kasih ternyata aku dibawa ke sini tuh Tuhan mau tunjukin ke aku ini loh, yang kamu rasakan sekarang ini tuh dirasakan oleh mereka semua saat itu di sini. Akhirnya aku balik ke rumah dan aku kembali lagi bilang sama Tuhan, Tuhan sekali lagi aku minta Tuhan tolong bantu aku dengan kesembuhan yang total dari Tuhan. Benar aku nggak akan sanggup untuk ikut. Aku tidak akan sanggup untuk ikut treatment yang sekarang mereka sedang lakukan, biayanya mahal sekali Tuhan yang aku dengar, sedangkan aku benar-benar gak punya apa-apa. Aku hanya berandalkan air putih setiap hari aku minum dan aku berdoa untuk kesembuhan aku. Dan untuk membuktikan bahwa aku itu benar-benar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan aku, sambil aku membereskan semuanya dengan orang-orang yang tadi membuat kepahitan dalam hidup aku pergi menghampiri mereka satu-satu dari Jakarta, Makassar, sampai ke Ambon. Nah di Ambon itu yang saya buktikan adalah saat itu ponakan aku ngajak, nanti ayo kita pergi jalan-jalan, tapi sekarang jalannya agak jauh dan kita mau naik tebing. Aku merasa gini, buat gak ya? Masih sakit gak ya aku ya? Gitu kan, naik tebing itu kan bukan kaki aja. Artinya tangan kita semua mesti naik, mesti bergerak. Tapi aku iyain, oke, kita jalan. Sampai di sana memang benar, aku naik sampai ke puncak yang paling tinggi. Ponakanku fotoin aku semuanya. Dari situ sampai pulang dari Ambon, aku tuh bisa ngangkat tas, naik ke atas kabin tuh sendirian, ngangkat tangan, padahal tadinya sakit banget, gak bisa, tapi ke saat itu aku bisa semuanya sendiri bawa beban aku. Jadi sampai di Jakarta, aku bilang sama keluarga aku, udah selesai, jangan khawatir, aku akan sembuh total, gak akan ada lagi sakit yang aku rasakan. Dan benar, aku memang tidak meriksa lagi ke dokter lagi, karena aku yakin betul di tubuh saya sudah tidak ada itu lagi. Saya bisa beraktivitas dengan normal. Jadi dari semua kisah saya ini, yang ingin saya sampaikan buat saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa satu, doa itu besar kuasanya. Kita bisa berdoa sama Tuhan, minta apa aja yang kita rasakan, yang kita inginkan, karena doa itu benar-benar besar kuasanya. Itu adalah komunikasi kita sama Tuhan. Jadi karena Tuhan kita hidup, artinya doa itu benar-benar sangat berkuasa. Terus yang kedua, mintalah apa aja yang kamu perlukan,
Karena Tuhan bilang, mintalah maka apapun akan aku berikan. Jadi apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu alami, apapun yang ingin kamu minta sama Tuhan, mintalah sama Tuhan. Tuhan pasti kasih jalannya, Tuhan pasti berikan kita apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, iman. Iman itu menyelamatkan. Kalau kita nggak punya iman, kita ragu-ragu, kita nggak percaya, ya bagaimana bisa kita membuktikan Tuhan mau kasih kita mukjizat, mau kasih kita sesuatu yang memang kita butuhkan. Jadi kalau aku bilang iman itu amat sangat penting. Terus yang keempat, melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan artinya adalah bukan pengampunan yang kita berikan itu bukan kita simpan dalam hati, tapi Tuhan mau aplikasikan itu di dalam kehidupan yang nyata. Artinya komunikasilah lagi, berhubungan baiklah lagi dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Itu yang ingin saya sampaikan, dan saya mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan kalau hari ini aku ada di sini bukan karena kebetulan, tapi itulah janji aku sama Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai aku untuk bersaksi dengan kesembuhan yang langsung dari Tuhan, pakailah aku akan beritakan ini semua untuk semua orang yang mendengar, yang sakit, yang punya beban berat, yang punya masalah. Tuhanlah jalan satu-satunya buat kita. Amin.